Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang landing page. Di sini kami beranggotakan saya Sera Gunawan dari NIM 78 dan Aditya Gunawan dari NIM 08 dan ada Kevin Wiratama dari NIM 64. Tujuan landing page. Tujuan dari sebuah landing page yaitu untuk mengkonversi pengunjung jadi prospek atau pelanggan. Landing page dirancang secara khusus untuk memfokuskan perhatian pengunjung pada suatu tawaran, produk, atau layanan tertentu. Tujuannya yaitu menginspirasi tindakan dari pengunjung tersebut. Penting untuk dicatat bahwa tujuan sebuah landing page harus jelas dan terkait dengan strategi pemasaran keseluruhan Anda. Landing page harus dirancang dengan baik, menarik perhatian pengunjung, dan memberikan nilai tambah yang nyata agar dapat mencapai tujuan yang Anda inginkan. Landing page adalah halaman web yang dirancang khusus untuk mendorong pengunjung agar melakukan tindakan tertentu, seperti mengisi formulir, membeli produk, atau mendaftar ke layanan. Landing page memiliki beberapa manfaat yang penting, antara lain, satu, mengkonversi pengunjung jadi pelanggan. Jadi, supaya pengunjung ini akan membeli produk Anda. Jadi, pengunjung belum tentu membeli produk Anda jika produk Anda tidak terlihat menarik. Yang kedua, meningkatkan tingkat konversi atau meningkatkan tingkat keberhasilan Anda mengkonversi jadi pelanggan menjadi ini, pengunjung menjadi pelanggan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi pelanggan, yaitu seperti email pelanggan yang akan membeli pesanan, terus produk yang akan dipesan, terus seperti sebagainya. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran merek. Ini supaya merek yang kita tampilkan akan dikenal atau difamiliarkan dengan pelanggan tertentu atau pengunjung supaya gampang mengingat merek yang kita tampilkan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, yaitu supaya produk kita dikenal sama orang lain, sama pengunjung dan pelanggan. Next. Oke, nilai-nilai. Dalam merancang sebuah landing page yang efektif, ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa nilai-nilai penting yang dapat membantu Anda dalam merancang landing page yang berhasil. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Landing page harus dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik seperti menghasilkan konversi, memperoleh data kontak, atau mempromosikan produk atau layanan. Semua elemen di halaman harus mendukung tujuan tersebut. Yang kedua, keterbacaan dan keterpahaman. Pastikan bahwa isi landing page dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengunjung. Gunakan teks yang jelas, singkat, dan berfokus pada pesan inti. Gunakan subjudul poin-poin penting atau grafis yang memudahkan pemindaian cepat. Tiga, desain visual yang menarik. Tampilan visual landing page harus menarik dan sesuai dengan identitas merek Anda. Pilih kombinasi warna yang menarik, gunakan elemen desain seperti gambar atau video yang relevan, dan perhatikan tata letak yang rapi dan mudah diikuti. Yang keempat, konsistensi merek. Pastikan bahwa landing page konsisten dengan merek Anda dalam hal desain, nada, dan gaya. Ini menciptakan kepercayaan dan menggambarkan profesionalisme. 5. Call to action atau dalam kurung CTA yang kuat serta CTA yang jelas dan menarik untuk mendorong pengunjung untuk mengambil tindakan yang diinginkan. CTA harus terlihat dengan jelas dengan teks yang menggah dan tindakan yang spesifik. Misalnya, daftar sekarang atau dapatkan penawaran. 6. Responsif dan kompatibel dengan perangkat seluler. Pastikan landing page dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat termasuk smartphone dan tablet. Hal ini penting mengingat penggunaan perangkat seluler yang semakin meningkat. 7. Kecepatan muat yang cepat. Landing page harus memuat dengan cepat agar pengunjung tidak kehilangan minat. Optimalkan gambar dan kode.
dan pertimbangkan penggunaan teknologi seperti caching untuk meningkatkan kecepatan muat halaman. 8. Relevansi konten. Pastikan konten pada landing page relevan dengan iklan atau sumber yang membawa pengunjung ke halaman tersebut. Ini membantu menjaga konsistensi dan kejelasan pesan. 9. Social proof. Mencantumkan bukti sosial seperti testimoni, penghargaan, atau ulasan pelanggan dapat meningkatkan kepercayaan pengunjung terhadap produk atau layanan yang Anda tawarkan. 10. Pengunjung dan analisis. Lakukan pengujian A atau B atau pengujian multivariat untuk menguji variasi elemen landing page dan mengidentifikasi yang paling efektif. Pantau metrik dan analisis untuk memahami bagaimana landing page Anda berperforma dan menyesuaikan jika diperlukan. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan kode program yang akan dijelaskan Kevin. Baik, terima kasih. Saya Kevin Yuratama Sangeh Muhya. Saya akan menjelaskan dari kode program yang kami buat, project UAS yang kami buat. Baik, ini adalah tampilan dari project UAS kami. Di sini kami menggunakan React JS. Kenapa kami menggunakan React? Karena React itu mudah dipelajari dan juga React ini sebagai library JavaScript yang paling populer dan juga menjadi React developer ini salah satu yang paling high demand di dunia maupun yang ada di Indonesia. Jadi kami menggunakan React JS untuk project UAS landing page ini. Jadi bisa dilihat ini adalah kode-kode folder-folder dalam project React kami. Jadi yang pertama yang kita bisa lihat adalah folder source yang menyimpan folder aset dan juga folder komponen. Folder aset ini menyimpan gambar-gambar yang kami gunakan dalam landing page kami. Dan folder komponen ini adalah yang dipakai dalam tampilan landing page-nya. Bisa dilihat dalam komponen ini ada banyak ya. Ada bagian akbar, home, about, uh, testimonial, kontak, dan juga footer. Bisa dilihat juga di app.js ini, dalam app.js ini mengimport bagian-bagian komponennya. Home, about, testimonial, kontak, dan footer. Dalam proyek kami juga kami menggunakan CSS, yaitu seperti ini bisa dilihat gambaran umumnya. Saya akan scroll ke bawah perlahan-lahan. Dan dalam proyek app kali ini, kami menginstal juga beberapa modul library lainnya itu dari Node Package Manager, seperti berikut yang dimunculkan dalam Notepad. Terdapat tiga, yaitu ada React Icon, ada MIUI, ada MIUI Icon Material. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan setiap komponennya ada apa saja. Kita menuju ke navbar.js. Bisa dilihat dalam navbar.js ini kita mengimport banyak sekali, mengimport React, lalu kita mengimport logo yang berasal dari folder aset ini, lalu kita mengimportnya lagi dari library MIUI, dan bisa dilihat dalam kode programnya seperti ini. Bagian-bagian yang importnya dipanggil seperti ini. Ini adalah bagian navbar. Kita menuju selanjutnya ke home.js. Di home.js sama, kita mengimport React,
Kita juga mengimport banner background dari folder asetnya. Lalu kita mengimport navbar dari navbar.js ini. Bisa dilihat kode programnya secara umum seperti ini. Selanjutnya kita ke about.js. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita mengimport beberapa dari folder aset. Dan juga di sini kita mengimport dari React Icon, library atau modul dari React Icon. Kodenya seperti ini. Lalu ini ada bagian testimonial, juga mengimport beberapa dari folder aset dan mengimport juga dari React Icons. Dan ini adalah bagian kontak. Terakhir bagian footer. Seperti ini bagian import-importnya dan gambaran kodenya seperti ini. Terakhir kita akan melihat gambar langsung dari landing page yang kami buat. Baik, ini adalah gambaran dari landing page yang kami buat. Jadi yang di atas ini adalah bagian navbarnya, di sini ada logo, ini adalah bagian dari home-nya semua. Terdapat judul, deskripsi, gambar, lalu ada button order now. Lanjut ke bawah ini adalah komponen about tadi ya, atau produk. Jadi di sini ada title dari produk kami. Lalu ini ada bagian deskripsinya. Di bagian bawahnya lagi ada button learn more dan juga watch video. Selanjutnya adalah komponen testimonial. Jadi ya komentar-komentar dalam produk kami. Bisa dilihat seperti ini. Terdapat Syarul, Aditya, dan juga Kevin. Bawahnya ini adalah komponen dari kontak. Terdapat form dan juga tombol submit. Terakhir adalah bagian footer. Terlihat seperti ini. Lalu saya akan menunjukkan bagaimana website landing page ini responsif. Seperti yang dikatakan tadi, landing page itu harus responsif dan kompatibel terhadap beberapa gadget. Tidak hanya di bagian desktop, tapi bisa kompatibel juga di bagian seluler atau HP. Kita akan membuka mode developer. Bisa dilihat, ini kita bisa perbesar dan juga kita bisa perkecil. Seperti ini. Ketika kita memperbesarnya, maka akan muncul navbar seperti ini. Namun ketika tampilannya di HP atau kita kecilkan di sini ya, seperti di HP, maka dia akan muncul garis 3 seperti ini. Dan jika kita klik, maka akan muncul dari menu-menu yang ada. Navbar yang tadi. Seperti ini adalah tampilan misalnya di gadget atau di smartphone. Dia akan menampilkan seperti ini. Jadi memang landing page kami sudah lumayan responsif. Seperti ini. Bagian footernya menjadi seperti panjang seperti ini. Coba kita perbesar lagi. Jadi ya kesimpulan dari landing page yang kami buat, landing page kami sudah responsif, lalu juga sudah tepat guna ya, sudah tepat sasaran bahwa landing page kami jelas, terdapat
banyak menu-menu yang bisa dilihat secara jelas dan tepat guna. Demikianlah penjelasan kode program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ya, saya sebagai moderator akan menutup presentasi ini. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu, Adit yang sudah menjelaskan tips-tips untuk membuat landing page, dan Kevin Wiratama, terima kasih sudah menjelaskan tentang codingan landing page. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau penilaian bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya, Syarul Gunawan sebagai moderator menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.